Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma a priori yang digunakan sebagai salah satu tools metodologi untuk data mining. Baik, kita mulai sekarang ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan lancar. Baik, sebelum kita masuk ke dalam teori tentang algoritma a priori, ada baiknya kita review sebentar tentang model-model apa saja yang ada dalam data mining. Ya, untuk beberapa model dalam data mining itu ada analisis asosiasi, ada clustering, kemudian ada klasifikasi gitu ya, kemudian ada peramalan gitu, ada time series. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan analisis asosiasi, atau kita mencoba untuk menggali keterhubungan antar bagian yang ada di satu record data sehingga dia itu berhasil memberikan satu informasi yang berharga dari sekian banyak data yang ada. Oke. Di analisis asosiasi ini yang akan kita bahas adalah tentang kasus market basket analysis atau penjualan barang ya, analisis terhadap transaksi penjualan barang. Nah, biasanya kasus ini salah satu algoritma yang bisa dipakai untuk menyelesaikannya adalah yang terkenal adalah algoritma a priori. Di samping ada pengembangan terhadap algoritma ini ya. Tapi basicnya kita pelajari dulu tentang algoritma a priori ini. Ya. Nah, di kasus market basket analysis ini, misalnya Anda pasti pernah kan ya belanja atau beli di tempat yang menjual berbagai macam kebutuhan ya. Nah, di dalam keranjang belanjanya itu isinya bisa macam-macam tuh. Nah, yang kita analisa adalah contohnya misalnya untuk customer 1 nih ya, itu isinya adalah susu, roti, sereal. Customer 2 susu, kemudian gula, kemudian telur, roti. Customer 3 isinya misalnya susu, ada butter, ada roti. Customer 4 misalnya ada susu, ada gula, ada egg, telur. Nah, kita butuh menganalisis nih ya, kalau sekedar data transaksi ini hanya akan jadi sekedar data. Tetapi dari sekian banyak transaksi ya, dalam satu hari misalnya ada 100 pembeli, dalam satu bulan itu sudah ada 3.000 ya, 3.000 data. Dalam satu tahun udah ada berapa ratus ribu record gitu. Nah, itu akan jadi informasi yang sangat berharga sebetulnya kalau kita mining ya. Jadi, di sini yang akan kita cari adalah bagaimana pola keterhubungan si customer ini ketika dia berbelanja terhadap barang tertentu ya. Jadi kita akan menemukan pola informasi pada pola belanja customer ya. Kemudian kita juga akan menyusun strategi marketing baru. Dari pola belanja ini nantinya kita mau apakan ya kalau udah ketahuan misalnya kalau orang beli susu dia juga akan beli roti. Kalau orang beli telur dia juga akan beli butter gitu. Nah, ini akan dipakai untuk strategi marketing yang baru, misalnya dengan cara menawarkan customer yang sudah terlanjur membeli susu dengan menawarkan roti juga. Atau bisa juga dengan menyusun posisi barang itu di rak yang berdekatan, sehingga misalnya customer itu sudah membeli roti, dia akan sangat mudah menemukan susu gitu ya, karena memang itu yang biasa dibeli orang. Bisa juga digunakan untuk proses untuk penawaran di katalog ya, di katalog maupun di layoutnya untuk meningkatkan penjualan. Nah, kasusnya di sini misalkan ada transaksi ini ya, ada T1 sampai T7, maka kita akan mencari ya keterhubungan apakah setiap orang yang membeli beef, daging, dia juga akan membeli ayam dan susu. Atau kalau ada orang membeli cheese, dia juga akan membeli food, seperti itu. Jadi tujuannya adalah
mengidentifikasi item mana saja yang seringkali dibeli secara bersamaan ya, bareng-bareng gitu, oleh para pengunjung. Nah, algoritma a priori adalah sebagai solusi untuk market basket analysis ini. Ditemukan oleh Agrawal dan Srikan pada tahun 94. Nah, kalau pseudocode-nya seperti ini ya. Jadi pertama yang dihitung itu adalah item setnya, sampai kemudian akan dicari item setnya ini sehingga item setnya tidak bisa memenuhi item set minimal lagi. Kemudian yang kedua akan dilakukan proses perhitungan dari nilai confidence-nya, dan confidence yang masuk adalah yang confidence yang sesuai dengan nilai minimumnya. Baik, jadi konsep dasarnya di sini kita harus tahu dulu bahwa nanti akan ada minimum support dan ada nilai confidence ya. Minimum support itu apa? Minimum support itu adalah jumlah kemunculan transaksi pada seluruh transaksi, atau jumlah kemunculan barang itu atau kombinasi barang tersebut di seluruh transaksi. Sedangkan confidence itu adalah perbandingan antara kejadian keseluruhan pasangan transaksinya terhadap pilihan transaksi yang dimaksud. Nah, nanti yang diambil adalah yang sesuai dengan aturan minimum support dan minimum confidence-nya. Oke, baik, kita langsung aja. Nanti untuk barang yang dibeli itu kita notasikan sebagai I, kemudian himpunan dari item setnya kita notasikan sebagai T, dan D itu adalah himpunan seluruh transaksinya. Oke, nanti akan ada proses pruning ya. Pruning itu adalah penghapusan dari transaksi yang memang dia tidak memenuhi minimum item setnya. Nah, kita langsung aja ke contoh kasusnya. Di contoh kasus ini, kita punya 9 transaksi. Dari T100, 200, 300, 400, 500, sampai dengan T900. Nah, kemudian ada list dari item setnya. List item set ini apa? Ini adalah transaksinya. Jadi di transaksi dengan kode T100 itu, barang yang dibeli adalah I1, I2, I5. Di T200, barang yang dibeli adalah I2, I4. Di T300, dan seterusnya ya. Nah, sekarang, di awal kita harus mendeklarasikan dulu berapa minimum support dan berapa nilai confidence-nya. Minimum support itu maksudnya adalah kemunculan transaksi itu pada seluruh transaksi. Jadi misalnya gini, untuk transaksi yang pembelian barang I1 misalnya. I1 itu ada berapa kali? Kalau di kasus ini, kalau I1 yang dibeli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti dia akan memenuhi minimum support 2 karena 6 lebih besar dari 2. Jadi nanti kalau misalnya hanya 1, misalnya I berapa ya? I5 masuk semua ya ini ya. Nanti kalau ada ketemu 1 berarti dia tidak dimasukkan ke minimum support. Nah, kemudian nilai confidence. Nilai confidence ini apa? Nilai confidence ini adalah nilai kepercayaan ya. Kepercayaan terhadap nanti hasil dari sub bagian dari pasangan transaksi terhadap transaksinya. Nah, semakin besar nilai confidence-nya itu semakin bagus. Paling tidak di sini kita setting di atas 60 ya. Nah, di sini kita setting 70%. Nanti kalau nilainya kurang dari 70%, berarti minimum support itu tidak memenuhi untuk dilanjutkan menjadi hasil dari aturannya. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu frequent item set dengan algoritma a priori-nya. Dan langkah yang kedua adalah kita mencari minimum confidence-nya dengan hasil yang dihasilkan oleh asosiasi terhadap minimum support-nya. Nah, tadi di awal kita sudah punya transaksi yang ini tadi ya. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk setiap I1, I2, I3, I4, I5, ada 5 ya, I-nya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu munculnya berapa kali? Cara hitungnya gimana? Kita tulis di sini ya. Bentar.
Kita tulis di sini misalnya I1. Nah, I1-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Kemudian, sorry. I2. Nah, I2-nya ada berapa? I2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Gitu ya. Dan seterusnya. Sampai dengan I5. Kita dapatkan di sini C1 ya. Di C1 ini kita dapatkan ternyata I1-nya ada 6, I2-nya ada 7, I3-nya ada 6, I4-nya ada 2, I5-nya ada 2. Jadi kita tulis munculnya berapa kali. Itu adalah C1. Nah, kemudian kita bikin L1. L1 itu apa? L1 itu adalah dari kemunculannya ini, apakah semuanya memenuhi syarat lebih dari 2 sesuai dengan syarat minimum item setnya tadi ya? Ini kan minimumnya 2 ya. Apakah semuanya itu sama dengan atau lebih dari 2? Ternyata iya ya. Berarti karena semuanya memenuhi, kita masukkan sebagai L2. Jadi, L1, sorry. Jadi L1 ini adalah semua item set yang memenuhi kriteria minimum support. Sama ya, nggak apa-apa sama, karena memang memenuhi semua. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya, kita melakukan proses pencerminan ya, pencerminan I11, I12, I13, I14, dan I15. Jadi, item set ini menjadi C2 ya. Jadi kita cerminkan dengan ya, kita cerminkan dengan C1 tadi ya. Sini ada C1 tadi ya. I1 tadi kan ada I1 ya. I1. Kemudian ada I2. Kemudian ada I3. Kemudian ada I4. Kemudian ada I5. Nah, ini kita pasangkan gitu ya. Pasangkannya dengan mana? Ini dengan I2. Ini dengan I3. Jadi dicerminkannya dengan I4. Dengan I5. Kemudian I12 kan udah ada nih ya. Udah ada ini. Jadi ini dengan I3. Dengan I4. Dengan I5. Terus I3 dengan I4. I3 dengan I5. Terus I4 dengan I5. Nah, hasilnya pasang-pasangan ini adalah jadi seperti ini gitu ya. I1, I2, I1, I3, I1, I4, I1, I5. Hasilnya tadi. Udah, kita sudah punya C2 berarti. Nah, dari C2 ini kemudian mau diapakan? Mau kita hitung hasilnya ada berapa? Dengan cara menghitung total transaksi yang ada di belakang tadi ya. Untuk kemunculan I1 dan I2 berapa kali? Kita cek lagi ya, kita ke belakang lagi. Sini. I1 dan I2 berapa kali? I1 dan I2. Berapa kali? 1, 1 gitu ya. Ini I1, I2 1 kali. I1, I2 2 kali. I1, I2 3 kali. I1, I2 4 kali. Berarti 4. Habis itu I1, 3. I1, 3 1 kali.
13 2 kali, 13 3 kali, 13 4 kali, 13 5 kali. Begitu semua sampai semuanya itu selesai perhitungannya. Nah, dapatlah angka ini ya. 4 kali muncul, 4 kali muncul, 1 4, 1 kali aja, 1 5, 2 kali, 2 3 4 kali, 2 4 2 kali, 1 2 5 2 kali, 3 4 0 kali, 3 5 1 kali, 4 5 0 kali. Jadi kalau kebayang ya, kalau datanya itu semakin besar, maka akan semakin banyak item setnya dan pilihannya dan kombinasinya. Tentu butuh komputasi yang lebih cepat gitu ya. Ini data cuma 7 aja segini. Padahal kalau data mining paling enggak kita punya 3000 record ya. Nah, dari sini kita dapatkan mana nih yang dia itu tidak memenuhi minimum 2 ini ya, item setnya minimum 2. Nah, kalau 4 memenuhi yang. Nah, ini nih, ini nggak memenuhi, maka yang ini kita coret gitu ya. Kita coret ini, coret ya. Dia nggak masuk nih. Kenapa? Karena kurang dari 2. Sehingga C2 yang kita coret ini kita hilangkan. Jadilah dia menjadi L2 hasilnya. Nah, L2 sisanya ini. Nah, dari sisa L2 ini mau kita apakan lagi nih? Nah, setelah itu kita jadikan L2 ini menjadi, kita petakan menjadi C3. Cara metakannya gimana? Cara metakannya adalah tadi kan ada C2 ya. Sini kan tadi ada C2. Ada C2. Nah, C2 tapi yang menu ya. Nah, kalau ada 1 1, 1 2 ya. 1 1, 1 3 1 1, 1 5 1 1, 1 2. Nah, ini. Nah, ini kita petakan. Sorry. Malah ke close-nya. Satu 5. Nah, ini kita petakan ini. Kalau ini sama ini, hasilnya apa? I1, I2. Berarti masih sama ya. Kalau ini sama ini berarti I1, I2, I3. Terus kalau ini sama ini, I1, I2, I5. Kalau ini sama ini, I1, I2, I3 sama ya. Berarti I4 aja. I1, I2, I4, I1, I2, I5. Nah, terus yang I1, I3, I1, I3, I2, udah I1, I3, I3, I1, I3, I5. I1, I3, I5. I1, I3, I5. Nah, kayak gini sampai habis ya. Nah, nanti terus kita cari ini minimum supportnya berapa dari transaksi. Jadi misalnya I1, I2, I3. I1, I2, I3 ada berapa ya di transaksinya yang di sini tadi. Aduh, baterainya mau habis lagi. I1, I2, I3 berapa? Sebentar saya cas dulu ya. Saya pause dulu. Oke, hasilnya berapa ya? Nah, kita cek I1, I2, I3 ada berapa tadi? I1, I2, I3. I1, I2, I3 mana? I1, I2. I1, I2, I1, I2, I3. Oh, ada 2. Ada 2, maka kita tulis
I1, I2, I3 nya yang untuk pasangan ini ada 2. Nah, ini ada 2. Bentar. Nah, begitu seterusnya. Nah, nanti yang hasilnya misalkan cuma 1, maka kita hapuskan. Nah, jadi yang hasilnya cuma ini 1, I2, I3, I1, I2, I5. Karena kayak gini ya, I1, I2, I4. Ada nggak I1, I2, I4? I1, I2, I4. I1 ya. I1, I2, I4. Ada 1. Cuma ada 1, padahal minimum supportnya 2, maka dia tidak memenuhi minimum supportnya. Ya. Jadi yang I1, I2, I5, nah ini aja yang nilainya 2 ya. Ini aja yang nilainya 2. Yang lainnya hanya 1 bahkan 0 ya. Jadi kita coret ya. Nah, tinggal yang ini. Nah, tinggallah ini C3-nya, I1, I2, I3, I1, I2, I5. Nah, kemudian kita mau gabungkan dengan L2 ya. L2-nya. L3, sorry. Nah, kalau kita gabungkan dengan L3, hasilnya nanti misalnya di sini ada L3 ya. L3, I1, I2, I3 sama I1, I2, I5. Kalau ini digabungkan dengan ini, hasilnya apa? I1, I2, terus I3, I5. Ada nggak transaksi seperti ini di sana? I1, I2, I3, I5. I1, I2, I3, I5. Kita cek di data awalnya ya. I1, I2, I3 ada, tapi cuma 1. Padahal minimum setnya kan 2. Minimum supportnya kan 2 ini ya. Kalau ini cuma ada 1. Jadi dia tidak memenuhi gitu, sehingga karena tidak memenuhi kita tidak bisa meneruskan ya. Hasil pasangannya itu kurang dari 2 semua. Ya. Ini cuma 1. Jadi ini kita coret juga akhirnya. Sehingga iterasinya berhenti sampai sini gitu. Jadi yang dihasilkan untuk hasil joinnya itu adalah ini tadi ya. I1, I2, I3 dan I1, I2, I5. Oke, dengan minimum supportnya adalah 2. Nah, setelah itu apakah udah selesai a priorinya? Belum. Kita akan meneruskan dengan langkah mencari aturan asosiasinya, yaitu mencari rumus confidence-nya. Di mana rumusnya adalah ini ya. Rumusnya confidence A terhadap B adalah perbandingan dari B dibagi dengan A, yaitu total supportnya A union B, himpunan gabungannya, dibagi dengan support anggotanya gitu ya. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Kan tadi sudah kita dapatkan ya I1, I2, I3. Nah, I1, I2, I3 ini adalah himpunan gabungannya. Dia sebenarnya kalau diurai itu bisa jadi apa saja gitu. Kalau kita urai I1, I2, I5 dan I1, I2, I3 gitu ya. Kita misalkan ambil yang I1, I2, I5 ya. Itu I1, I2, I5 terdiri atas I12, ini 12 ya. Kemudian 15 ya. 12, 15, kemudian 25. Kemudian kalau pasangan dua-duanya udah habis, berarti tinggal I1 sendiri, I2 sendiri, dan I5 sendiri. Nah, itu kan udah ketahuan di awal tadi ya. Yang transaksinya I1, I2 berapa, 15 berapa. Nah, itu kemudian kita masukkan ke rumus gitu ya. Kemunculan I1, I2, I5 itu adalah 2. Kemunculan I1 dan I2 di seluruh transaksi adalah 4. Sehingga 2 dibagi 4 dikali 100% adalah 50%. Karena 50% ini kurang dari 70% nilai confidence yang kita tetapkan di awal, maka aturan ini tidak bisa kita pakai. Artinya kita buang gitu ya untuk pasangan I1, I2-nya. Lalu kita cek lagi kemungkinan yang lain terhadap bagian yang lain, yaitu I1, I5 terhadap I1, I2, I5,
I1, I2, I5 terhadap I1, I2, I5, I1, I2, I5. Maka dari langkah yang ini saja kita dapatkan yang di atas 70% ada 2 ya, ada 3 ya, yaitu I1, I5, I2, I5, dan I5 sendiri. Maka inilah yang menjadi hasil akhir dari a priorinya gitu ya, yang confidence-nya lebih dari 70%. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat hasil akhir dari algoritma ini adalah bahwa transaksi di mana ada barang I1 pasti orang akan membeli barang I5. Ada barang I2 juga akan membeli barang I5. Kemudian ada barang I5 sendiri yang sering dibeli. Sehingga penempatan dari rak itu harus didekatkan antara barang I2 dan I5 dan barang I1 dan I5. Nah, begitu ya kira-kira perhitungan a priorinya. Minggu depan kita lanjutkan bagaimana implementasi menggunakan orange. Sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.